Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fa'ili wal amiri bi silatil arham wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pada beliau Romo Kiai Haji Fuad Hasyim yang kiai juga sekaligus pengusaha yang saya hormati. Tidak lupa kepada akhinal mukarram beliau Bapak Kiai Haji Aid Mustaqim MAG selaku penasehat Ansor, penasehat GP Ansor, pimpinan cabang Kabupaten Cilacap, juga sekaligus sebagai pembina Banser. Yang saya hormati kepada para pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Aliman beserta sekretaris Mas Fani dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Kasat Kor Cap Banser Kabupaten Cilacap yang saya hormati beserta seluruh jajarannya. Tentu yang sama-sama kita hormati para pemuda yang sekaligus juga pengusaha atau pengusaha Nahdlatul Ulama yang hadir pada hari ini, yang sangat kami banggakan. Ada saudara Ari Wibowo, saudara Ari Wibowo beserta rekan-rekannya, ada Bapak Haji Darul Mikdarul Khair yang juga adalah anggota Banser. Ada beberapa pengusaha yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, rekan-rekan, sahabat-sahabat Barisan Ansor Serbaguna Satkor Cilacap yang saya hormati semua, yang tentunya sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada siang sore hari ini kita berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, majelis yang sangat-sangat mulia, majelis silaturahim antara Barisan Ansor Serbaguna dengan pengusaha Nahdlatul Ulama. Semoga kumpul kita hari ini, sore ini, tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat beserta salam mari senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Sahabat-sahabat semua, kemarin saya memang mendapatkan undangan dari panjenengan untuk acara ini, tapi saya lihat pada undangan tersebut kelihatannya saya sebagai undangan dalam tanda petik biasa, sehingga saya sudah merencanakan untuk tidak hadir karena ada acara yang lain. Kebetulan tadi malam Kiai Aid ini telepon saya untuk meminta hadir. Saya sebetulnya sore ini harus segera berangkat ke Banjarnegara. Ada pertemuan Ikatan Organisasi Alumni Al-Azhar Internasional yang digelar di Banjarnegara. Kebetulan saya juga sebagai salah satu pengurus alumni, dan tentunya ada hal-hal informasi, ada hal-hal yang sifatnya gerakan yang harus saya ketahui dan tentunya untuk bisa dilaksanakan. Tadinya saya mau berangkat jam 4 sehingga saya tidak bisa hadir, akan tapi Kiai Aid memaksa saya untuk bisa hadir di tempat ini. Dan karena memang yang memaksa adalah pembina sekaligus penasehat Ansor, pembina Banser, maka saya tidak bisa menolak dan tidak ada kata lain kecuali saya harus siap untuk berangkat ke sini. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya kira tadi sudah sangat semangat disampaikan oleh ketua cabang, ketua pengurus cabang Ansor Kabupaten Cilacap, sahabat Aliman yang luar biasa.
dan tentunya saya hanya akan melengkapi saja sebagai hal-hal yang tentunya penting untuk saya sampaikan, penting untuk kita pedomani, penting untuk kita laksanakan, dan tentunya ini semua akan membantu gerakan kita, membantu gerakan pemuda Ansor yang tentunya akan bersama-sama memajukan kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara komunitas, secara sosial. Tentunya akan semakin mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama dengan berkibarnya Ansor maupun Banser atau Barisan Ansor Serbaguna ini. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Banser dan Ansor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kepada para rekan-rekan pengusaha Nahdlatul Ulama, singkat saya ingin mengatakan, tadi sudah dibelabari oleh Pak Aid bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu tokoh, satu-satunya bahkan satu-satunya tokoh yang paling sukses sepanjang sejarah merubah kehidupan umat manusia. Bahkan seorang pakar yang bukan dari kalangan muslim ketika mencatat 100 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah, tidak ada pilihan lain, harus menempatkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di nomor 1. Bahkan Ruhullah Nabiullah Isa alaihi salam kalau tidak salah di nomor 3. Ini tentu sangat objektif, dan kalau kita buka lembaran sejarah, memang tidak ada capaian seorang pimpinan di dalam membawa perubahan umat manusia di atas capaian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya bersama-sama kita kenal, bersama-sama kita yakini sebagai khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Betul sekali bahwa kesuksesan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kesuksesan semua umat ini. Dan kalau kita lihat di dalam perjuangan beliau, tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aid Mustaqim bahwa beliau ini ditopang oleh 4 orang yang luar biasa. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kesepuhan yang mengayomi betul, sahabat yang paling senior, sahabat yang kesahabatannya bahkan dicatat langsung oleh Al-Quranul Karim, sahabat yang adalah juga mertua dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mengorbankan jiwa maupun raganya untuk perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, orang yang begitu tegas, yang begitu keras, yang begitu ditakuti secara fisik maupun secara non fisik oleh semua orang, ada di baris terdepan dalam pembelaan terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, seorang sultan dalam bahasa sekarang, orang yang kaya raya, pengusaha yang sangat sukses, yang menginfakkan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sahabat Ali karramallahu wajhah, pemuda yang begitu luar biasa, pemuda yang tidak hanya muda, pemuda yang penuh akan pengetahuan, pemuda yang begitu berakhlakul karimah, pemuda yang begitu cerdas, pemuda yang begitu bersemangat di dalam memajukan bangsanya, memajukan umatnya, pemuda yang begitu menghargai para kesepuhan, pemuda yang tidak pernah lelah untuk berjuang, untuk bekerja, memajukan sesama manusia, dan tentunya adalah pemuda yang beliau sebagai salah satu pimpinan pemuda yang ada di surga nanti. Dan inilah potret perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 pilar itulah
baginda Rasul mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, merubah dunia, merubah nasib umat manusia dari yang tidak punya harapan hidup sampai menjadi manusia yang memiliki harapan, bukan hanya sukses di dunia tapi sukses dunyan wa ukhran. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor dan rekan-rekan pengusaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada satu kesempatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lenggahan ngobrol santai dengan salah satu sahabat beliau, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Suatu ketika baginda Rasul menanyakan kepada Jabir, "Ya Jabir, bimadza yaqumu hadha ad-dini wad dunya?" Dengan apa agama dan dunia ini bisa berdiri dengan kokoh, berdiri tegak, berdiri dengan kokoh dan kuat? Tentu Jabir hanya mampu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu. Kemudian baginda Rasul mengatakan, qiwamud dini wad dunya bi arba'ah. Agama dan dunia ini akan berdiri tegak kokoh dengan 4 hal, dengan atau melalui 4 orang, 4 cowok keren, 4 orang yang siap untuk menopang agama dan dunia ini. Kita melihat kehidupan ini harus lengkap, harus utuh. Jangan hanya melihat dunia tanpa melihat agama, tapi sebaliknya jangan hanya melihat agama tanpa mau peduli dengan dunia. Karena kita hidup di dunia. Wong kok urusannya dunia tok, ora tahu mikirna agama nih, gersang. Gersang, saya yakin gersang. Mas Ari mamanya hanya memikirkan dunia, kepriwe carane watune akeh. Tidak pernah memikirkan agama, tidak pernah memikirkan bagaimana saya nanti di akhirat akan seperti apa. Saya yakin hidupnya akan gersang, kering. Batu mungkin banyak, duit mungkin akeh, tapi kebahagiaan barangkali tidak didapatkan. Karena bahagia tempatnya di hati, dan hati ini adalah tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya pada bahaya, nah kiai orang mikir dunia blas. Banser mikirnya meng kebanseran tok, ngantek saking semangatnya le banser, ngantek ora gelem kerja umpamane. Dan Topa ini harus bertanggung jawab. Saking semangatnya banser, maune dodol cilok umpamane. Saya sampaikan yang terkecil dulu, karena banser ini jelas pantang arang untuk gengsi demi memperjuangkan, demi berjuang untuk keluarga dan untuk masyarakat. Tentu ya harus, kalau memang harus jualan cilok ya jualan cilok. Jangan sampai hanya karena jadi banser kemudian panjen meninggalkan usaha bentuknya dodol cilok. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali selalu mengatakan qiwamud dini bid dunya. Agama ini tidak akan berdiri kokoh tanpa ditopang oleh dunia. Maka tepat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qiwamud dini wad dunya. Pokoknya agama dan dunia ditopang oleh 4 hal, bi arba'ah. Yang pertama kata beliau, alimun musta'milun ilmah. Yang pertama adalah harus ada keterlibatan seorang alim, seorang ulama yang selalu mengamalkan ilmu. Dalam teks hadis yang lain, qiwamud dini bi arba'ati asya bi ilmil ulama. Maka tadi disampaikan bahwa Ansor, Banser satu komando, di bawah komando para alim, para ulama. Satu komando, dan komando itu adalah komando ilmu.
komando para alim, para ulama, komando para kiai. Maka induk organisasi yang terbesar kita adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Tapi kepada rekan-rekan pengusaha, jangan berkecil hati. Bukan berarti Nahdlatul Ulama ini hanya ulama yang kemudian didekati, hanya ulama yang kemudian harus dipatuhi dan harus selalu untuk dijaga. Karena memang semua memulai dari ilmu. Maka Rasul membuka dengan bi'alimin musta'milin ilmah. Karena tanpa ilmu dunia ini gelap, saudara-saudara. Tanpa ilmu kehidupan ini gelap gulita. Ilmu ini ibarat sinar. Siang ini, sore ini, betapa cerah. Pelanjan apa dondong? Pelanjan ya, betapa cerah pelanjan lembah yang insya Allah penuh berkah ini. Di tempat ini dulu didirikan pondok pesantren yang diasuh oleh salah satu sesepuh ulama Nahdlatul Ulama, Romo Kiai Haji Daldiri, yang kemudian hijrah ke Kebumen ya. Yang sekarang putranya yang masih hidup saya kenal baik adalah Sembah Kiai Haji Habib Daldiri. Meskipun ada salah satu putra beliau yang barangkali cukup kontroversial yang bernama Ghazaki Daldiri. Barangkali teman-teman yang ada sedikit mempelajari tentang gerakan ekstremisme mengenal nama ini. Ada Mbah Habib Daldiri, ada Kiai Haji Ghazaki Daldiri. Ini tempat yang penuh berkah yang sekarang ada di bawah kekuasaan salah satu pemuda NU, salah satu pengusaha NU, Mas Ari Wibowo. Insya Allah akan kembali kejayaan NU di sini. Insya Allah akan didirikan apa Mas Said? Aswaja Center. Nanti salah satu dari gedung Aswaja Center insya Allah ada pondok pesantren Banser Cilacap. Namanya pondok pesantren Banser. Insya Allah ini satu-satunya pondok pesantren yang bernama Banser dan berdiri di Indonesia ini. Allahumma. Mas Ari siap? Siap. Manduke kurang keras ini. Kurang seimbang karo awake. Siap ya Mas Ari? Untuk mendukung perjuangan kita, jangan takut. Asal masih ada al-alim al-musta'mil ilmah. Seorang alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang cendekiawan yang mengamalkan ilmunya. Tentu ini maknanya sangat luas. Kiai itu penggaweannya orang mugur nyalahna masyarakat tok. Apalagi kok kalau ada ustad, ya, ngustad isinya mengharamkan, manane nyalahaken masyarakat tok. Tahlil haram, ziarah kubur syirik mamanya, tawasul haram mamanya, bid'ah, dhalalah, sesat, neraka. Ini kiai model apa? Gak ada ceritanya di dalam Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama alimun musta'milun bi'ilmi. Kiai hadir di tengah masyarakat, hampir menjawab seluruh keluh kesah masyarakat. Mendampingi, pendampingan kiai kepada masyarakat jauh di atas pendampingan lurah, jauh di atas pendampingan pejabat pemerintah. 1 kali 24 jam pendampingan para ulama, para kiai terhadap masyarakat, bukan hanya lahir tapi zahiran wa batina. Inilah al-alim al-musta'mil ilmah, orang alim yang mengamalkan ilmunya sebagai leader, sebagai komandan, sebagai orang yang memegang tongkat komando bagi seluruh warga masyarakat Nahdlatul Ulama atau warga Nahdiyin. Di dalamnya adalah Ansar dan Banser. Maka satu komando kita di bawah komando para alim, para ulama. Insya Allah Indonesia akan semakin jaya. Allahumma. Yang kedua kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jahilun la
jahilin la yastankifu ayyata'allam. Agama ini, dunia ini, tambang batu ini Mas Ari, akan kokoh, akan jaya, akan kuat, dan akan produktif menghasilkan banyak hal kalau ada orang bodoh yang tidak pernah bosan untuk belajar. Jahilin la yastankifu ayyata'allam. Jadi wong bodoh gue sangat berguna. Aja dianggap hanya wong bodoh ora kanggo gawe. Loh, bodoh ini sangat berguna, sebagaimana orang alim juga sangat berguna. Masing-masing punya tugas. Kalau orang alim, para ulama, para kiai tugasnya mulang. Langgar kiai ini harus mulang tapi orang asing ngaji dirak kepriwe. Untuk ada yang ngaji tentu harus ada orang bodoh. Jahilin la yastankifu ayyata'allam. Agama kita ini akan kuat kalau orang bodoh masih mau ngaji. Dunia kita ini akan semakin maju kalau yang bodoh belajar bagaimana caranya ngambang batu tapi tidak merusak alat. Oh, ini penting. Harus ada penelitian ini bahwa tambang batu ini harus ada kelanjutan yang tentunya harus tidak merusak lingkungan. Penelitiannya yang baik, tentu ini butuh orang bodoh, karena yang bodoh ini yang belum tahu. Yang belum tahu tentu akan terus mencari tahu. Sebagaimana prinsip kita sebagai gerakan pemuda Ansor, kritis. Dan bukan hanya kritis, kita harus selalu haus akan pengetahuan. Dan kita semua ini adalah bodoh. Saya bodoh. Panjenengan di masih dalam taraf yang bodoh, karena tidak ada pengetahuan. Tidak ada atau tidak seluruh pengetahuan itu kita ketahui. Kafa bil mar'i ayyakuna aliman ayya'lama bijahlih. Cukuplah seseorang dianggap alim, dianggap pinter pandai kalau dia sadar bahwa dia masih bodoh. Wa kafa bil mar'i jahilan ayya'jaba bi'ilmih. Cukup untuk dikatakan orang bodoh kalau dia kemudian begitu bangga dengan ilmu yang telah dicapai. Kita ini bodoh, dan bodoh ini penting asal kita masih semangat untuk belajar. Tadi disinggung oleh pembina kita Kiai Haji Aid Mustaqim, bagaimana media online Nahdlatul Ulama ini masih begitu lesu di dalam aktivitasnya. Berapa subscribernya di YouTube-nya Banser? Berapa? 380.000. Enggak. Baru 380 subscriber. Nah, ini belum dapat iklan, belum dapat apa-apa. Ayo kita ramaikan ini. Bagaimana kita isi dengan konten-konten yang baik, yang positif, dan tentunya konten yang ilmiah, yang keilmuan. Saya sampaikan di sini. Silahkan dipanitiani atau silahkan bagian media Banser, saya siap menggelar pengajian Banser live, YouTube, Facebook, Instagram, dan apapun yang memang bisa. Silakan, harian siap, mingguan, bulanan saya siap untuk mensukseskan kegiatan ini. Tapi tentu tim medianya adalah dari Banser. Silahkan nanti teknisnya kita godok dengan Pak Aid juga, karena memang ini live, maka tidak harus di rumahnya Pak Kiai Aid, bisa di tempat saya atau di tempat manapun. Tapi pengajian Banser Cilacap ini harus berkibar, dan teman-teman harus semangat untuk mensubscribe, melike, men-share, komen, dan yang lain-lain, agar Banser ini betul-betul memiliki gerakan yang cepat, gerakan yang maju, dan tentunya gerakan kita ini gerakan bodoh yang selalu mencari tahu. Allahumma amin. Yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawadin
La yabkhalu bima'rufih. Agama dan dunia ini akan kuat, akan berdiri kokoh manakala ada para pengusaha, ada orang-orang kaya yang la yabkhalu bima'rufih, yang tidak pernah pelit akan kebaikan-kebaikan mereka. Wah, ini sangat penting. Sugih tapi ora pelit. Ini akan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menguatkan agama ini, akan menguatkan kehidupan kita secara utuh. Butuh pengusaha, butuh sultan, butuh orang-orang kaya yang la yabkhalu bima'rufih, yang tidak pelit, tidak kikir, orang bedidil, tapi nyah nyoh. Oh Mas Ari, nyah nyoh. Mas Ari Banser arep kegiatan nyah. Mas Ari ki Ansor anak kegiatan nyoh. Mas Ari, pengusaha harus seperti itu. Ini juga akan menopang usahanya. Jangan dianggap kepada para pengusaha. Ini perlu panjenengan tahu rahasia sukses ala NU ala Banser. Sukses ala NU ala Banser. Banser ini kan luar biasa. Ngepam biayanya biaya dewek. Jaket doreng ya tuku, jaket doreng tuku dewek. Tapi golek ngepam masya Allah sangat berakhlakul karimah, senantiasa membantu, senantiasa peduli terhadap lingkungan. Ini semua ada rahasia. Para alim, para ulama, dan bimbingan para alim, para ulama, rahasia sukses usaha ini. Jangan pernah berpikir bahwa harta dunia yang Anda jariahkan, yang Anda sedekahkan, itu akan mengurangi kekayaan Anda. Ini jangan pernah berpikir seperti itu. Saya secara pribadi sudah betul-betul menjalankan dan merasakan. Nggak sampean dideleng-deleng jane Gus Soim ki usahane apa? Oke. Beda agar kiai kayak Kiai Fuad ya beda, kiai tapi pengusaha. Ini Kiai Fuad ini rawuh, ini saya tanda tanya. Ini sebagai kiai apa sebagai pengusaha Pak Fuad? Dia ini pengusaha travel, haji dan umroh dan haji plus ya. Travel, umroh dan haji plus datang saja ke Kiai Fuad. Tapi ya karena pandemi hampir 1 tahun lebih Kiai Fuad tidak punya penghasilan. Pemuda Banser Pak. Saya ini hampir tidak punya usaha yang jelas, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan. Dan alhamdulillah saya banyak, ini bukan sedang pamer, banyak menyantuni, banyak memberi kepada orang lain. Karena saya punya prinsip sebagaimana baginda Rasul sedekah. Mas Ari dan kepada para pengusaha, tolong didengarkan betul. Satu ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mayoran berarti sedekah, sedekah. Insya Allah ya sebentar lagi mayoran. Sahabat-sahabat Banser jangan khawatir. Mayoran apa orangnya enggak? Oh, mayoran ya Pak Aid di mayori. Suatu ketika baginda Rasul mayoran sedekah potong kambing. Potong seekor kambing, dipotong, dimasak. Begitu matang Kanjeng Rasul ngundang sahabat-sahabat. Teman-temannya diundang oleh baginda Rasul untuk makan bareng, mabar, tapi itu main bareng. Mabare makan bareng. Saudara dipanggil teman-temannya para sahabat untuk hadir di rumah, di dalam beliau mayoran makan enak, kambing guling katakanlah. Sudah betul terlaksana, hadir makan-makan, selesai makan-makan, setelah tamu pulang, para sahabat pulang ke rumah masing-masing, kemudian terjadilah obrolan santai antara beliau dan Sayyidah Aisyah, istri tercinta Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ngobrol santai. Sah kalau wedhuse gari pira, dagingnya gari sepir kan tadi
potong kambing, kemudian ngundang para sahabat untuk mayoran. Selesai itu Rasul menanyakan, ke dagingnya gari sepira? Sayyidah Aisyah menjawab, pertanyaan Rasul, madza baqiya minasyad, daging wedhuse gari sepira? Sayyidah Aisyah menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Habis Rasul, habis, gak nyisa kecuali sampil satu paha. Jadi enteng kabeh dari apa nih? Sisanya apa? Sampil satu, sampil setunggal. Kanjeng Rasul kemudian menjawab lagi, kalau begitu ma baqiya minha illa katifuha. Justru baginda Rasul kemudian membalik tadi. Apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah itu menjawab apa adanya secara fisik. Karena memang habis wong undang wong akeh, dahar kabeh, enteng minggari apa? Pupu siji, pupu sebelah. Jawabannya Sayyidah Aisyah, habis kecuali pupu sebelah. Kemudian Kanjeng Rasul menjawab lagi, tidak Aisyah, baqiya kulluha illa katifaha. Kalau begitu kambing masih utuh, hanya keambil satu paha. Kita pahami? Kambing ini masih utuh dan hanya diambil satu paha. Ada logika terbalik dari selama ini yang difikirkan oleh Sayyidah Aisyah dan tentu oleh kebanyakan kita. Sampai punya uang 10 miliar, yang 5 miliar untuk banser, Mas Ari. Halo. Allahumma umpama Mas Ari. Sampai punya uang 10 miliar, sing 5 miliar go banser. Gari pira? 5 miliar. Gari? Kalau karena angkanya terlalu sama saya balik. Sampai punya uang 10 miliar, yang 3 miliar untuk banser, sisanya pira? Tentu kita akan menjawab sisa 7 miliar. Ngomong karo Pak Ari ya miliar, ngomong karo Pak Aid lah 10.000. Punya uang itu 10 miliar, yang 3 miliar disumbangkan kepada banser, sisa berapa? Sisa 7 kita jawab. Itulah normalnya jawaban. Rata-rata orang akan jawab yang dikasihkan itu telah hilang, telah pergi, sisanya yang masih ada di dalam saku kita. Nabi membalik pemikiran ini. Baqiya kulluha illa katifaha. Kalau begitu masih utuh kecuali satu paha. Artinya apa? Uang, harta yang kita sedekahkan adalah justru yang abadi, adalah justru yang akan membuat hidup kita berkah, akan membuat hidup kita baik, akan membuat hidup kita ini sukses dunia akhirat. Yang terakhir kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya. Agama ini akan kokoh kalau masih ada orang fakir, masih ada orang miskin, tapi pantang jual diri, pantang menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Inilah 4 pilar dan inilah 4 potret masyarakat kita. Di tengah masyarakat kita selalu ada al-alim, ada orang alim, selalu ada al-jahil, orang bodoh, selalu ada yang kaya dan selalu ada yang miskin. Suksesnya dunia bukan semuanya menjadi kaya raya, bukan, tapi yang kaya pengertian, yang miskin orang celamitan. Betul begitu ya? Sing sugih loman, sing melarat orang nyolongan. Kata Rasul, kalau ada orang alim tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang bodoh nggak mau lagi belajar. Lah mau ngapa nyong pinter kayak pinter banding minter itu jarkoni ngajar tapi
orang lakoni nyo malah duwe dulur jan agi urung pinter ta ya ketone jan lembah manah ketone wonge main bahasa wis pinter jan sombong ora tahu celingak ora tahu celinguk ora gelem mulang nek ora dibayar ngaji ora diamplopi ora gelem mangkal. Akhirnya apa? Orang bodoh tidak lagi menggandrungi orang alim. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika si alim tidak mengamalkan ilmunya, si bodoh tidak mau lagi belajar. Kalau yang pinter nggak mengajar, yang bodoh nggak belajar, jadi apa kehidupan kita? Hancur. Baginda Rasul melanjutkan, jika al-ghani yabkhalu bima'rufih kanal faqiru yabi'u akhiratahu bidunyah. Nek sing sugih ora pengertian, engko sing melarat ngedol akhirat nggo tuku dunya. Mohon maaf, angger sing sugih kok ora sregep aweh aja nyalahna nek sing melarat pada nyolong. Anane wong melarat nyolong sebab sing rugi pelik. Na'udzubillahi min. Silaturahim hari ini memecahkan itu semua. Yang alim, yang ulama tampil dengan ilmunya, memberi arahan kepada siapapun agar semua sesuai dengan garis kehidupan, cocok menuju sukses dunia akhirat. Yang bodoh selalu mau mendengar, selalu mau mengikuti yang alim, para ulama. Yang kaya lotah nyah nyoh, yang melarat siap untuk menjaga harga diri, pantang untuk meminta-minta, apalagi mencuri, apalagi menggadaikan harga dirinya, menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Dengan empat ini agama kita akan kokoh, dunia kita juga akan kokoh. Para pengusaha silahkan lanjut berusaha yang semangat, terus hasilkan sebanyak mungkin rupiah. Tapi jangan lupa share itu rupiah, share itu kemakmuran Anda kepada orang lain. Yang masih bodoh, ayo terus kita belajar. Yang melarat, jaga diri, jaga gengsi, jangan sampai meminta-minta. Kita harus tetap semangat kerja. Dan inilah potret kehidupan yang utuh, potret kehidupan menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Banser harus mengambil posisi ini. Teruslah belajar, teruslah mengayomi, teruslah untuk giat dan semangat dalam bekerja. Maka dengan semua ini kita akan mendapatkan kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera, zahiran wa batinan, dunyan wa ukhran. Allahumma amin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 4:30. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses kepada Banser yang telah mengadakan kegiatan silaturahim yang dengan tajuk sinergitas menuju kemandirian umat. Tentu ini yang saya sampaikan tadi, jika kita laksanakan maka kita akan mandiri. Mandiri bukan mangan sendiri, mandiri bukan mandi sendiri. Mandiri artinya bahwa kita kokoh berdiri di kaki sendiri, tentu dengan kesatuan, kebersamaan, dan dengan saling membantu satu sama lain sesuai dengan porsi, sesuai dengan posisi, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki bersama-sama. Semangat ini harus terus menyala-nyala, dan semangat ini harus terus kita salurkan agar kehidupan kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang makmur dunia akhirat, lahir maupun batin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.